Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ke channel Obrek BBG. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, nikmat yang tiada tara. Allahumma amin. Oke, kali ini Oprek BBG akan sharing soal rangkaian mobil BBG, khususnya pada mobil karbu ya teman-teman. Skema untuk mobil karbu yang 2 jalur ya. Sekali lagi, ini untuk mobil karbu yang 2 jalur. Oke. Kalau yang kemarin saya share itu khusus untuk mobil injeksi ya teman-teman, jangan salah paham. Nah, sekarang ini kita kupas satu persatu. Jangan sampai di skip, karena kalau nanti di skip pasti gagal paham ya. Pasti ada yang salah nanti dalam mengaplikasiannya. Oke, sekarang kita kupas satu persatu ya teman-teman. Pertama, ini regulator ya teman-teman. Teman-teman itu bisa menggunakan regulator tekanan rendah ya. Anggap saja ini regulator tekanan rendah yang ada di tabung ya, yang ada di tabung, yang nempel di tabung gas ya. Untuk regulatornya, untuk mobil karbu, kita sedikit modifikasi ya teman-teman. Yang pertama, kita lepas ininya dulu ya teman-teman, penutup ini. Biasanya di sini ada mereknya, ini kita lepas, terus pernya kita lepas juga ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini khusus untuk mobil karbu ya teman-teman, mobil atau motor karbu seperti ini. Lepas, pernya dilepas ini, kita tutup kembali, simpan tadi pernya ya. Ini hanya untuk tutorial saja ya teman-teman. Nah, ini dengan barang bekas. Oke, seperti ini, ditutup kembali. Terus untuk daerah sininya ya teman-teman, jadi khusus untuk mobil karburator, yang pertama, per di sini kita lepas ya. Ini berlaku untuk regulator yang langsung tertancap di tabung gas, atau kita jika menggunakan regulator tengah ya. Ini regulator tengah namanya. Biasanya kalau pakai regulator tengah, yang tertancap di belakang itu regulator tekanan tinggi ya. Yang berada di belakang itu regulator tekanan tinggi, lalu masuk ke sini sebagai regulator tengah atau regulator kontrol. Modifikasi yang kedua, yang kedua yaitu di sini. Nah, ini diambil pelornya ya teman-teman, diambil pelor dan penutupnya. Oke ya, modifikasi untuk mobil jenis karbu di regulatornya yaitu lepas pernya, dibuang ya, simpan saja, maksud saya simpan. Terus di sini pelor dan penutupnya ya, ini dilepas, dibuang saja. Oke, seperti itu ya. Ini hanya untuk tutorial saja ya teman-teman, biar nanti lebih gampang dipahami. Nah, dari sini, dari regulator ini, regulator yang di atas tabung ataupun regulator tengah, nah kita masukkan ke jalur cabang. Nah, jalur sini ya, yang jalur sebelum percabangan. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Nah, sampai di sini kita bahas satu persatu. Yang teman-teman lihat di sini itu rangkaian untuk mobil injeksi ya teman-teman. Yang teman-teman lihat di sini itu rangkaian mobil injeksi. Kalau untuk mobil karburator, perbedaannya seperti ini saja teman-teman. Nah, bentar, saya lepas. Nah, untuk mobil karburator seperti ini teman-teman ya.
hanya seperti ini ya. Kalau mobil injeksi tadi kita satukan ya, satukan seperti ini tadi. Kalau untuk mobil karburator seperti ini ya teman-teman. Jadi ada 3 selang. Oke, bentar saya ganti saja. Nah, seperti ini saja ya. Nih, untuk mobil karburator ya, itu ada 3 jenis selang ya teman-teman. 3 buah selang. Selang yang pertama yaitu selang dari reducer. Selang utama dari reducer atau converter. Oke. Dari reducer atau converter, selang utama di sini. Ini nanti masuknya ke depan throttle body atau ke depan karburator ya. Saya ulangi, selang utama ini masuknya ke depan karburator. Ya, karburator depannya itu ada mulut karburator ya, depan mulutnya, mulut karburator itu kita masukkan ke situ ya. Biasanya mobil itu ada selangnya ya, selang untuk mengaitkan karburator dengan filternya. Itu masukkan ke depan karburator. Kalau modelnya seperti Kijang ya, yang penting ini saluran ini dekatkan dengan mulut karburator ya. Kalau sejenis Kijang, Mazda, Vantren, terus mobil-mobil lainnya yang mobil filternya menyerupai Kijang 5K ya. Itu kita dekatkan ke mulut karburator yang ini ya teman-teman. Lah, lalu yang ini bagaimana? Ini kan ada 2 cabang. Nah, ini ada 2 cabang. Yang pertama, kalau teman-teman mengamati ini ya, ini jalur in gas, ini jalur out. Di sini ada tulisannya out. Nah, mana? Aduh, ya, nggak kelihatan ya. Nah, ini ada jalur out ya, tulisannya out. Nah, kita fokus ke jalur out dulu ya. Jalur out ini jalur keluarnya gas. Nah, selang yang ini ya teman-teman ya, selang yang ini. Selang yang ini itu nanti masuknya ke lubang hisap area intake manifold ya teman-teman. Selang ini selang yang saya pegang ini. Nah, selang ini, selang yang ini masuknya ke belakang karburator atau ke intake manifold. Ini untuk setelan idle yang ini ya. Ini untuk setelan idle. Karburator kan banyak sekali lubangnya ya. Lubang yang berada di belakang karburator atau yang di intake manifold itu banyak sekali. Ada sekitar 3 kalau nggak salah ya. Bisa lebih mungkin. Nah, ini ada lubang. Cari lubang yang menghisap ya teman-teman ini. Ini lubang yang menghisap. Masukkan. Ini untuk penyetelan idle. Nah, terus yang ini ya teman-teman ya. Yang ini juga kita ambilkan lubang hisap juga ya. Ini kita ambilkan lubang hisap juga di sini. Nah, jadi yang dua ini sama ini, carikan lubang di belakang karburator atau di area intake manifold ya, yang lubangnya itu punya hisapan ya teman-teman, dengan catatannya itu yang punya hisapan. Oke, sekali lagi saya ulangi, ini dari reducer nanti masuknya depan mulut karburator ya, depan mulut karburator ya. Biasanya kalau ada filter itu depan karet filternya karburator, terus karet, terus kan filter itu di area situ ya. Pokoknya depan karburator, depan ya. Kalau belakang karburator kan intake. Nah, ini depannya. Terus yang ini, yang dua ini masuk ke intake manifold ya, intake manifold atau lubang belakang karbu yang memiliki hisapan ya teman-teman. Ini dua ini, jangan salah. Oke.
Nah, terus bagaimana penyetelannya pada mobil karbu? Nah, pertama, ketika ini pertama kita itu cari dua lubang yang menghisap ya. Nih, dua selang ini kita carikan lubang hisap yang ada di belakang karburator atau intake manifold. Tancepin saja, slep. Nah ya, kalau sudah ada ketemu, tancepin. Kita setel idle dulu ini teman-teman, setel idle atau setel stasioner atau langsam. Untuk setel idle ini tutup dulu ya teman-teman. Nah ini tutup, menutup reducer. Nah ini reducer, kalau ditutup dia artinya lurus ya, lurus itu artinya menutup. Kalau diputar ke arah kiri NG dia buka, tapi lubang NG itu lebih kecil daripada lubang LPG. Nah ini saya. Nah ini kalau ke arah sini ya teman-teman, lu NG ini kan tertutup nih, kita putar ke arah sini. Nah ini NG, lubang NG seperti ini segini. Kalau kita putar ke arah kanan itu lebih besar lubangnya. Nah ini lubang LPG, jadi lubang LPG itu lebih besar daripada lubang NG. Teman-teman mau pilih yang mana? Kalau untuk jenis mobil karburator kita coba aja setel di lubang NG ya, setel di lubang NG ketika mesinnya itu di bawah 1300 cc, putar ke arah kiri ya, ke arah NG. Tapi kalau mesinnya di atas 1300, berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman, putar ke arah kanan. Nah seperti ini, oke ya. Sebelum setel idle kita tutup dulu ini ya, tutup dulu. Tutup itu lurus ya, ini kalau lurus itu artinya tertutup nih, yang oranye ini lurus artinya tertutup. Nah sekarang kita fokus setel idle. Nah ini tancepin ke intake manifold atau lubang belakang karbu yang punya hisapan dua ini ya, tancepin. Setelah ditancepin kita start sampai bunyi ya. Kita juga harus setting mixernya ya sampai bunyi. Nah kalau ini diputar ke arah kanan ya, kalau ini diputar ke arah kanan pol mentok. Nah ini artinya nutup ya teman-teman. Kalau diputar ke arah kanan mentok itu artinya nutup. Kalau kita putar ke arah kiri itu artinya buka. Nah pas teman-teman mau setel, usahakan putar ke arah kiri saja, tapi jangan sampai mentok ke arah kiri ya. Nah kita mentokin ke arah kiri dulu, putar ada 3 putaran, 1, 2, 3. Nah kurang lebih segini. Nah di starter sampai dia nyala bunyi. Nah kalau belum pas tinggal kita sesuaikan saja ya, kita sambil dengarkan bunyi mesinnya. Kita putar, bisa putar ke kanan atau putar ke kiri. Biasanya saya putar ke kanan ya, ngetel sambil ketemu. Wah udah pas. Kalau sudah pas kita kunci teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah kita kunci, putar. Nah ini baut ini fungsinya untuk mengunci ya teman-teman. Nah kalau sudah oke, fungsi idle berfungsi dengan baik. Jangan lupa setel idle itu sekalian teman-teman nyalakan AC ya. Kalau AC sudah dinyalakan udah enak, idle-nya udah enak, udah ketemu itu. Nah kalau sudah ketemu tinggal teman-teman itu ini putar ke arah kita putar ke arah LPG aja ya teman-teman. Nah putar ke arah LPG. Nah setelah itu sesuaikan mixer ya, lubang pada mixer disesuaikan ya, sambil disesuaikan mixernya berapa ya. Nah kalau sudah sesuai ketemu ya udah seperti itu saja teman-teman. Yang susah itu nyetel percampuran antara udara dengan gas, itu yang susah ya teman-teman. Oke, saya rasa seperti itu saja ya teman-teman. Insya Allah ini sudah sangat gamblang sekali. Jadi mudah-mudahan ini membantu teman-teman dalam menginstal mobil karburator. Ini 2 jalur ya,
Ini terhitungnya 2 jalur ya teman-teman. 1, 2. Ini karena yang keluar gas itu hanya 2. 1 ini dari reducer yang hitam, sama yang bening ini, selang bening ini jalur kedua, jalur idle, ini jalur RPM menengah ke atas. Nah kalau ini hanya trigger ya teman-teman, hanya trigger. Jadi kalau tidak ada hisapan dari sini, ini nggak keluar teman-teman ya. Ini nggak keluar, yang di sini nggak keluar. Kalau ini nggak ada hisapan nggak keluar. Nah, saya lupa ini satu tips lagi teman-teman ya. Yang mengalami ngowos, ngowos itu artinya mesin belum hidup. Dari sini udah keluar gas. Nah, dari selang ini udah keluar gas. Ya. Ini regulator kita tancepin ke apa? Ke tabung LPG. Setelah ditancepin, ini tutup dulu ya, tutup dulu. Lah kita tes ngowos apa enggak, keluar gas apa enggak dari sini. Ini dalam kondisi mesin mati ya teman-teman. Kalau dari sini keluar gas itu artinya ada yang tidak beres. Di mana yang tidak beres? Di sini teman-teman. Ya. Kita bongkar saja. Kalau ini di sini ngowos keluar, kita bongkar saja ya, seperti ini teman-teman. Nah, mohon maaf. Ini 5 baut ini kita bongkar 1 2 3 4 5 ya. 5 baut ini kita bongkar, lepas. Setelah itu pernya kita tarik saja teman-teman ya. Pernya tarik. Seumpama semula panjangnya hanya 3 cm, kita tarik saja sekitar jadi 5 cm. Nah, segini ya. Ditarik saja. Nanti kita pasang lagi. Itu insya Allah sudah tidak ngowos ya, teman-teman. Seperti itu. Oke? Ya. Jadi kata kuncinya setel idle dulu. Setel idle dulu. Nah. Lalu baru setel RPM menengah ke atas. Ini untuk jenis mobil karbu ya. Oke? Bisa dipahami ya, teman-teman? Dari saya cukup sekian ya. Sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui. Saya di sini sifatnya hanya sharing-sharing dan barangkali bermanfaat, bisa diambil manfaatnya dan silahkan di-share ya. Jangan lupa subscribe ya biar channel ini cepat berkembang. Oke, seperti itu ya. Nah, channel ini juga membuka pertanyaan dan diskusi serta konsultasi. Barangkali teman-teman ada mengalami permasalahan di bagian mana, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bersama, nanti kita balas dengan video ya, seperti itu. Oke. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih karena telah menyimak video ini. Mudah-mudahan teman-teman itu bisa mengaplikasikan pada mobilnya, kendaraannya mas. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oprek BBG.